staf kurikulum 10 tahun di SMA 2 sampai malam juga kuat gitu lihat layar gitu. Tapi kalau sekarang karena faktor mungkin ya ini akan ada sedikit loading gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya gini ya, mungkin usulan ke Pak Risdi dan teman-teman yang kemarin ikut pelatihan di Pem4TK, apa mungkin bagusnya ada semacam apa namanya ya, bukan modul atau apa ya. Jadi semacam tulisan lah, tulisan langkah-langkah. Ya kalau hanya diobrolkan lewat layar gini, masuk telinga kiri, nanti pas loading telinga kanan hilang lagi gitu ya. Nah ini mungkin bisa nggak nanti teman-teman yang tim itu memunculkan tulisan step by step apa yang misalkan untuk tahap ini apa yang mesti diklik, apa yang mesti dilakukan. Jadi ada semacam panduannya gitu ya. Dan mungkin ada juga sebenarnya di YouTube ataupun kalau kita cari ada sih pasti ya. Cuman mungkin kalau langsung auto dari teman-teman yang luar biasa nih para ahli tracker ya. Di sini ada Pak Mariono juga, ada Pak Kardi juga, ini Pak Dede. Pak Dede juga. Ya pokoknya banyak lah teman-teman yang sudah mencoba tracker. Nanti kan akan muncul mungkin ya satu kasus yang tadi seperti Pak Kardi kalau optik itu gimana? Mungkin teman-teman yang jago optik mungkin di sini bisa caranya gini. Nah itu jadi akan muncul kasus dan pengembangan trackernya luar biasa gitu. Dan ini itu yang mungkin yang pingin saya sampaikan ya Pak Risdi atau Bu Ai. Nanti adalah yang diberikan ke teman-teman MGMP ini dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk langkah atau dalam bentuk apa, itu bisa dibaca dan itu bisa terus di-share ke teman-teman yang lain yang tidak ikut pelatihan gitu di workshop kali ini. Itu mungkin harapan saya minimal itulah dululah kalau saya gitu ya. Nanti juga saya insya Allah karena kesibukan sekarang juga ada webinar 2, ini ada undangan 2 yang harus sambil dengerin yang lainnya. Jadi mungkin saya juga nanti akan kursus ke teman-teman yang luar biasa itu ya gitu. Itu mungkin kalau saya ikut Nimrung, kalau nggak salah minggu kemarin Pak Asep ada, itu sudah sama Bu Yeti tuh yang ada langkah-langkah 10. Itunya ada Bu. Ini. Nah itu udah disampaikan minggu yang lalu, yang hari Rabu lalu sama Bu Yeti. Terus yang optik Pak Mariano sudah pernah melakukan tuh. Nanti Pak Mariano mungkin minggu depan akan ikut andil untuk presentasi pengalamannya melakukan tracker optik sama dia punya pengalaman sudah sampai tracker tahap 2 di Pem4TK. Ya. Gitu Pak Asep. Oke. Silahkan dilanjut Bu Ai. Bu Prika, nanti juga mungkin Pak Mariano akan menyampaikan testimoni dalam artian misalkan optik seperti apa, mulai dari video, kemudian memasukkan, terus juga melakukan, sampai ada hasil. Nah, itu udah luar biasa gitu. Apalagi dalam bentuk videonya ada, itu luar biasa. Gitu. Bagus. Ya. Baik Pak Asep. Terima kasih atas usulannya ya, Pak Risdi mungkin bisa ditanggapi dulu ya untuk ditanggapi. Oke. Ya. Pertama terima kasih Pak Asep ya, Pak Ketua MGMP kita nih di Kota Bandung ya, sudah menyempatkan di hari Sabtu ya, walaupun ada undangan yang lain tapi masih sempat menyempatkan di sini juga. Terima kasih. Kemudian terkait tadi usulan pertama ada modul tertulis, kemudian ada rekaman YouTube dan lain-lain supaya bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kita yang ada di sini yang ikut workshop, tapi juga oleh teman-teman lain yang mungkin tidak punya kesempatan ya atau belum punya kesempatan untuk bergabung. Jawaban saya begini, kalau modul tertulis memang kami belum membuat ya, belum sempat sih memang karena kan ini juga ini dadakan yang sebenarnya tadinya kan akan aslinya kan tugas kami hanya diseminasi ke rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Tapi kemudian pikir ini kenapa enggak sekalian ke rekan-rekan guru di sekolah lain bareng-bareng didukung MGMB Kota Bandung misalnya gitu ya. Alhamdulillah ini bisa terrealisasi. Jadi belum sempat terus terang untuk itu. Nah, adapun untuk modul video petunjuk ya langkah-langkah. Nah, itu sebetulnya pertama sudah disampaikan live waktu hari Rabu. Yang kedua, di modul berikutnya itu yang di modul 1 kalau nggak salah ya. Modul 1 atau modul 2 modul 2 itu juga sudah ada rekaman yang dibuat oleh Bu Yeti dan disimpan di YouTube-nya Bu Yeti. Memang tidak dipublish dulu di
di grup WA, memang kami taruhnya di LMS supaya Bapak Ibu membuka itu gitu. Nah, jadi kalau itu sudah diikuti nanti tahap-tahapannya, nah itu ada di situ. Dimulai di sana membuka video gimana, menganalisis hasil analisis yang seperti apa, itu ada contohnya gitu. Nah, tapi terima kasih, itu nanti insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ya. Saya pikir kalau hanya kami berempat atau berlima juga ya agak berat juga membuat modul tertulis yang lengkap. Saya pikir nanti teman-teman nanti bisa berkontribusi ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang sampai modul optik lagi gitu ya. Ini juga ada nih di antara rekan kita di guru fisika di SMA Kota Bandung juga, ada yang sudah menghubungi saya secara langsung ingin mendalami untuk yang optik, dan nanti akan mengundang ke lab di sekolahnya untuk membuat praktek untuk optik ini, kemudian divideokan, dianalisis pakai tracker. Nah, kemudian nanti insya Allah kami dokumentasikan. Nah, saya tidak bisa menyebutkan siapa dan SMA mana karena memang ini situasi pandemi ya, jadi khawatir nanti kalau saya publikasikan terus datang semua peserta gitu kan repot saya. Jadi hanya terbatas, mungkin nanti akan ada 2-3 orang saja gitu ya yang akan melakukan ini. Nanti videonya nanti kita akan share di YouTube, entah itu YouTube-nya siapa gitu ya, atau YouTube-nya saya juga boleh nanti. Nah, begitu sambil promo ya akun YouTube saya ya, channel YouTube saya. YouTube MGMP Kota Bandung. Nah, eta pisan. Nah, jadi gitu ya. Kemudian terakhir terkait yang tadi disebutkan ada teman-teman yang sudah mahir gitu. Betul sekali, saya sangat mengharapkan nanti hari Rabu depan, sesi Zoom Rabu depan itu adalah giliran presentasi dari peserta. Nah, saya menemukan justru biasanya kalau pada saat sesi presentasi dari peserta itu akan sangat bervariasi. Ya, jadi ada yang sudah jauh kadang-kadang meninggalkan apa yang disampaikan oleh pemateri gitu ya, udah mengeksplor lebih jauh mudah-mudahan ya. Nah, pengalaman kami waktu di Pempa-TK itu pemateri hanya menyampaikan sampai gerak parabola. Nah, tapi peserta itu ada yang sudah menganalisis untuk gerak harmonik gitu ya. Gerak melingkar ya. Ya, gerak melingkar gitu. Jadi keren-keren lah. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang di sini juga saya pikir akan bisa lebih dari itu. Begitu mungkin Pak Asep. Ya, baik. Begitu mungkin Pak Asep ya penjelasan dari Ketua Panitia tentang usulan dari Pak Asep. Mungkin kita nanti akan tanggapi lebih jauh lagi. Barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan kendala selama mengerjakan tugas 3 hari kemarin, 3 hari yang lalu. Mangga? Tidak ada? Kelihatannya sudah sepi ya, mungkin langsung saja. Ya, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akan menginjak pada acara selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Yeti, yang akan menjelaskan tentang penjelasan cara rekam video, yang terlebih dahulu akan diawali dengan mereview materi hari ke-1 dan ke-3, gitu ya. Kepada Ibu Yeti, dipersilahkan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan koneksinya nggak tiba-tiba drop nih ya. Karena tadi di awal sempat sebenarnya di sini karena tadi pagi hujan dan ketika saya ikutan Zoom juga ternyata agak terganggu gitu ya. Tapi mudah-mudahan untuk beberapa menit ke depan saya terima kasih kepada moderator dan ketua pelaksana kegiatan workshop pemanfaatan software tracker ini telah memberikan waktu untuk saya. Baiklah Bapak Ibu, kita mungkin akan slow saja ya karena supaya yang mungkin IT-nya masih kurang bisa mengikuti, kemudian yang IT-nya sudah bagus juga diulang kembali gitu ya. Mohon maaf mungkin kalau misalnya nanti penjelasan saya perlahan-lahan supaya yang lain yang masih bisa mengikuti. Untuk yang pertama, tadi betul dijelaskan oleh Pak Rizdi bahwa saya sebenarnya kemarin seharian kemarin sudah mencoba membuat video dari bagaimana cara menggunakan aplikasi tracker ini dalam menganalisis fenomena gerak ya. Nah, memang itu di-uploadnya di LMS ya supaya Bapak Ibu aktif membuka LMS-nya ya. Nah,
sebentar, saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu saya share screen? Sudah Bu Yati. Ya, sebentar. Kalau misalnya ini kita klik Sudah. video, kemudian klik YouTube, kemudian nama. Nama saya misalnya. Nah, di sini sudah ada nih, Bu, Bapak. Atau mungkin Pak Asep belum sempat membuka LMS-nya ya. Jadi sebenarnya yang sekarang akan dibahas juga yang Bismillahirrahmanirrahim. sebenarnya sudah ada di Assalamualaikum sini. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang terkendala karena langkahnya ada yang kelewat dan sebagainya, bisa nanti dilihat lagi dilihat diulang lagi gitu dari video yang ada di LMS-nya. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya kita mulai saja dari menginstal ya, kembali lagi Bapak Ibu. Karena tadi cerita Pak Budi ada kendala pada saat pertama menginstal di sekolah, kemudian diperlukan juga untuk menggunakan aplikasi trackernya di rumah misalnya. Saya bahas sedikit tentang bagaimana menginstal aplikasi tracker sekali lagi gitu ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu masih ingat ini buka link untuk mendownload installer aplikasi trackernya. Nah, kalau misalnya yang kita pakai yang ini https://pilset.org, maka nanti akan muncul di layar komputer kita seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakannya yang Windows, kita klik Windows, kemudian tunggu. Memang ini dibutuhkan beberapa waktu ya, tergantung koneksi internetnya ya. Tunggu beberapa waktu sampai berhasil mendownload installer dari aplikasi trackernya ya. Kemudian atau ada juga cara lainnya, linknya sudah di-share juga di LMS, yaitu dengan ngeklik alamat link yang ini, berbagi share untuk mendownload ya. Ini juga sama. Nanti kalau Bapak Ibu klik link yang ini, di search di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal klik downloadnya pada kotak berwarna biru yang ini ya. Nah, kemudian setelah beberapa waktu berhasil mendownload installernya, barulah kita akan proses menginstal ya. Sebenarnya ada beberapa tahap saja proses menginstal itu, tapi ada beberapa juga Bapak Ibu yang bertanya japri ke saya, itu bagaimana cara, diantaranya tadi bagaimana cara menampilkan video bawaan dari aplikasi tracker. Nah, ada tahapan yang memang tidak boleh terlewatkan mungkin ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan video-video yang ada di bawaan aplikasi trackernya ya. Jadi cara menginstalnya adalah yang pertama, kalau tadi misalnya file installernya tersimpan secara otomatisnya di download ya, di file download pada laptop kita. Misalnya karena kita butuhkan untuk ini, misalnya kita pindahkan dulu, misalnya ya kita siapkan dulu atau kita cari dulu file installer yang telah di-download ya. Kemudian di file itu kita klik kanan pada mouse-nya, klik kanan. Kemudian setelah klik kanan, pilih run as administrator ya. Ya, kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ada logo seperti ini. Nah, kita tunggu ya, tunggu beberapa saat. Kemudian nanti berikutnya ada tampilan seperti ini untuk menginstalnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik next. Ya, Bapak Ibu, kita klik next. Kemudian setelah itu tampilan berikutnya adalah seperti ini. Di sini ada dua bulatan, awalnya di bawah sini nih yang hitamnya. Nah, kita klik dulu I accept the agreement ya. Artinya kita setuju dengan apa-apa yang ada di sini di aplikasi tracker ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita next ya. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya si file yang nanti folder trackernya itu akan disimpan di mana gitu. Nah, di sini secara otomatis disimpannya di C program file dan di folder tracker ya. Nah, kemudian kita klik next, kemudian nah, di sini jangan lupa untuk mencentang video dan eksperimen. Barusan ada WA ke saya, Bu, gimana saya nggak bisa ngebuka video dan eksperimennya ya. Nah, mungkin ada tahapan yang terlewatkan. Nah, di sini sekali lagi centang video dan eksperimen
sebelum apa? Sebelum kita klik next ya. Nah, langkah selanjutnya ini setelah itu kita klik next ya. Kemudian langkah selanjutnya ini proses menginstalnya ya. Proses menginstal di sini ada kotak berwarna. Kalau berawal dari seperti ini ya sampai beberapa waktu kemudian ini penuh ya, udah penuh berarti udah selesai nih ya. Udah selesai. Dan di sini ada pertanyaan lagi nih. Ya, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita perlu pada saat membuka aplikasi tracker itu perlu membuka lagi catatan, di sini dicentang dua-duanya misalnya, atau bahkan tiga-tiganya dicentang. Tapi kalau misalnya tidak perlu lagi membuka catatan, maka hilangkan semua centangannya di sini gitu ya. Baru setelah itu ya seperti ini dihilangkan. Dengan cara bagaimana menghilangkannya, diklik aja yang dicentang tadi, diklik ya. Kemudian setelah itu finish, klik finish. Dan kalau udah klik finish berarti alhamdulillah selesai ya. Tahap installer sampai sini mungkin interaksi aja langsung ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya. Atau gimana Bu Ai? Setelah ini nanti kita langsung ke prakteknya, membuka video, membuat Ada sesi tanya jawab nanti Bu. Oke, ya. Jadi ya udah semoga. untuk sementara untuk penjelasan menginstal aplikasi tracker pada laptop atau komputer kita udah tadi saya jelaskan ya seperti itu. Kemudian sekarang kita sudah berhasil nih menginstal aplikasi tracker, tapi di tampilan laptop kita belum muncul. Ya. Masih ingat kan Bapak Ibu logo dari aplikasi tracker itu seperti apa? Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini search di sini, klikkan aplikasi trackernya, klik aplikasi trackernya. Nah, nanti akan muncul begini ya. Nah, supaya memudahkan kita pada saat kita misalnya mau menggunakan aplikasi ini nih, nah, supaya memudahkan kita tidak harus membuka lagi di search lagi dan sebagainya, kita pin aja di taskbar ya. Caranya arahkan pointer ya, bukan kursor. Saya dapat masukan nih dari Pak Asep ya. Yang seperti ini, yang tanda panah seperti ini namanya pointer, bukan kursor ya. Terima kasih Pak Asep ya. Jadi caranya adalah arahkan pointernya ke tracker ini, kemudian klik kanan di sini. Nah, nanti pin to taskbar ya. Nah, kalau kita pin to taskbar, maka di sini akan muncul. Di bagian bawah ini akan muncul. Nah, ini nih. Ya, nah pada saat kita akan menggunakan aplikasi tracker, kita tinggal klik aja di sini, ya, aplikasi trackernya kita tinggal klik, ya. Ya, marilah kita sekarang menggunakan aplikasi tracker. Yang pertama kita klik ya, buka program aplikasi trackernya, kliknya sekali saja Bapak Ibu. Nah ini saya udah ngeklik nih, tapi belum muncul ya. Jadi mohon bersabar, karena apa? Karena aplikasinya ini agak lumayan besar juga sehingga butuh waktu untuk menampilkannya di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kena cenah teu aya wae gitu dan sebagainya, nah itu masih dalam proses, itu ditunggu. Nah, kalau misalnya kita ngekliknya berkali-kali, nanti tab dari aplikasi trackernya akan terbuka banyak gitu, seperti itu ya. Mana ya? Sebentar, coba kita panggil lagi. Nah ini tadi ternyata belum keklik ya. Ya, kita tunggu. Nah ini tampilannya, sebentar, ini harus di Bapak Ibu terlihat ini? Terlihat Bu. Sebentar, biar maksimal saya perbesar. Oh ya, tuh kan saya ngeklik 2 kali berarti barusan tidak sabar ya. Sehingga aplikasi trackernya terbuka 2 kali. Nah, ini contoh yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi kita mohon bersabar untuk membuka aplikasi trackernya. Hanya cukup sekali lagi ya, hanya cukup klik sekali saja di sini. Kalaupun misalnya nggak keluar, ini butuh waktu karena aplikasi trackernya memang cukup memorinya cukup besar gitu, seperti itu. Ini adalah tampilan dari aplikasi trackernya. Bapak Ibu bisa melihat ada 3 layar ya, 3 layar ini yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Layar ini adalah untuk memunculkan videonya ya, untuk memunculkan videonya. Nah, tadi keklik, mohon maaf, memunculkan videonya. Sekarang bagaimana cara memunculkan video? Kemarin Bapak Ibu sudah
beberapa langkah lebih awal gitu. Ketika kita penugasan di LMS pun juga belum, tetapi sudah begitu semangatnya Bapak Ibu membuat video buatan sendiri gitu, sehingga langsung dianalisis dengan menggunakan aplikasi tracker ini ya. Tapi sebenarnya tahapannya yang kami terima pembelajaran dari dari Pempa-TK pun juga kita tahapannya adalah menganalisis dulu aja contoh-contoh dari video bawaan yang ada di aplikasi trackernya gitu ya. Caranya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Rizdi, caranya adalah buka file ya, open file. Nah, secara otomatis kalau tadi kita klik secara otomatis akan tersimpan file-file videonya itu akan tersimpan di dokumen. Nah, di dokumen kita cari satu folder yang namanya tracker. Ini secara otomatis tersimpan di sini. Satu folder yang namanya tracker ya, ini ada folder trackernya. Kemudian kita open. Nah, ketika kita open, di sini ada 2 folder lagi, yaitu folder eksperimen dan folder video. Bapak Ibu silakan nanti bisa dibuka coba-coba, termasuk membuka folder file-file dari video, misalnya untuk optik juga ada di sini ya. Nah, untuk sekarang kita lihat dan kita analisis, misalnya adalah gerak bola yang dilambungkan atau gerak parabol ya. Di sini ada file video namanya ball toss out ya. Kita klik ball toss out, kemudian kita klik open ya. Tunggu beberapa saat kemudian file videonya muncul di sini ya. Nah, ini yang hitam ini adalah file videonya. Kita bisa mengatur memperbesar, misalnya kalau mau jelas memperbesar dan memperkecil video ini dengan cara di scroll yang ada di yang ada di mouse-nya itu bisa di scroll ke depan seperti ini, hasilnya memperbesar ya, atau di scroll ke belakang jadi kecil seperti ini ya. Kenapa ini saya jelaskan juga, karena pada saat-saat tertentu ketika kita melakukan tracking, kita misalnya butuh dengan jelas meletakkan posisinya di mana bendanya gitu ya, meletakkan tracknya di mana. Nah, kita mungkin membutuhkan untuk memperbesarnya video ini gitu dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau ukuran ininya segini bisa terlihat jelas Bapak Ibu. Halo. Terlihat, Bu. Oke ya, terima kasih Ibu. Ya, nah setelah yang mana, Bu? apa? File videonya yang mana? Ini nih yang hitam ini Pak Budi. Pak Budi bisa lihat? Buka filenya yang mana, Bapak? Apa? Filenya yang dibuka yang mana? Yang videonya. Videonya yang video bawaan, video contoh bawaan. Kita akan coba menganalisis dulu video contoh bawaan dari aplikasi trackernya ya. Ya, yang mana, Bu? Ya ini udah muncul di sini Bapak. Yang namanya Bu Ibu Yati ball toss out. Apa sih ball toss apa? Ball toss out. Ketika kita membuka file video dan meletakkannya di aplikasi tracker, di sini di bagian bawah ini ada nama filenya Pak ya, di ball toss ya. Di pojok bawah ada nama filenya, yaitu ball toss out ya. Jadi bola yang dilempar melambung ya, atau mungkin kita lebih ini dengan gerak parabol gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu? Selanjutnya adalah menentukan frame. Bagaimana cara menentukan frame? Sebelum menentukan frame, kita lihat dulu nih videonya ya. Jadi aplikasi tracker ini seperti player video ya, bisa memunculkan atau menayangkan video yang kita tempatkan di sini gitu ya. Caranya adalah ngeklik play di sini. Klik play. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jelas bolanya terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada frame namanya. Ketika di awal framenya itu dari 0 ya. Dari 0 di sini. Kemudian sampai tadi terakhirnya itu di 31. Nah, tapi ketika di 0 tentu kita bisa lihat bahwa pada saat di 0 si bolanya masih dipegang oleh ini kan, oleh tangan kita misalnya. Berarti kan belum akan kita analisis gitu ya. Nah, sehingga kita membutuhkan untuk membatasi. Jadi pada track keberapa video itu, video yang kita buat ini akan betul-betul dianalisis fenomena geraknya gitu, seperti itu. Nah, makanya di sini dibutuhkan untuk menentukan batas awal frame dan batas akhir frame ya. Nah, caranya bagaimana?
Caranya bisa yang mudah itu kita misalnya nggak tahu nih kalau di play langsung kan secara otomatis terus berjalan gitu kan si videonya ya. Tapi bisa juga misalnya kita di playnya itu satu frame dengan cara ngeklik yang kanan biru kanan ini atau kalau mau mengulangi berarti yang biru ke arah kiri ini ya. Misalnya kita ulangi, misalnya kita mau mencari nih frame awalnya tuh di mana, kita klik yang biru ke arah kanan ini satu-satu. Nah ini belum, bolanya belum muncul. Frame keempat belum muncul juga, bolanya belum belum mulai akan bergerak misalnya. Frame ke-6 juga belum, frame ke-7 belum, baru ngangkat nih tangannya. Ke-8 belum ya. Nah kalau di frame ke-9 si bolanya itu udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini udah, coba kalau kita ke frame ke-10, klik satu step lagi ke frame 10. Nah, bolanya udah mulai bergerak. Jadi kita ulangi lagi. Nah, di sini saja kita akan misalnya analisis gerak bolanya ya. Nah, ini tentukan sebagai frame awal. Caranya boleh kita ingat-ingat ini frame-nya frame ke-9 atau bisa kita arahkan pointernya ke tanda panah. Di sini ada 2 tanda panah yang berwarna hitam di bagian bawah ini ya. Yang sebelah kiri untuk menentukan batas frame awal, yang sebelah kanan itu untuk menentukan batas frame akhir ya. Kita caranya adalah arahkan pointer ke sini sampai yang tadinya panah berubah menjadi bergambar jari atau telunjuk ya. Kemudian klik kiri pada mouse-nya, bukan klik ya, ditekan ya. Kalau diklik mah hanya klik gitu aja langsung dilepaskan kan. Ini mah tekan kemudian geserkan ke kanan sampai ke frame 9 tadi kan. Nah, sampai sini kan. Kemudian lepaskan. Paham nggak Bapak Ibu? Ini menentukan frame awal. Oh ya. Bapak Ibu bagaimana bisa Soalnya kalau dimengerti misalnya saya penjelasannya berbicara Paham. nah boleh Ya. ya. Ya, terima kasih. Ya. Cara yang sama juga kita lakukan untuk menentukan frame akhir ya. Misalnya karena nanti kan kita menganalisis gerak parabolnya, mudahnya adalah geraknya misalnya mendatar gitu ya sampai pada batas horizontal tertentu gitu. Nah, sebenarnya antara tahapan menentukan frame, kemudian menentukan kalibrasi panjang dan memunculkan koordinat Kartesius itu bisa diatur oleh kita misalnya. Karena ini kita nggak tahu nih sampai mana misalnya geraknya. Kita butuh bantuan, pasangkan saja dulu misalnya koordinat Kartesius ya. Nah, seperti ini. Ini adalah koordinat Kartesius. Sekali lagi di sini ada 2 garis horizontal dan vertikal, dan yang kita perhatikan kita lihat adalah ini nih. Ada garis kecil di sebelah kanan ini. Garis kecil Itu ini memunculkan Kartesius, lupa Bu. Oh, Ini memunculkan bidang Kartesius. Oke. Ulangi lagi ya, untuk memunculkan koordinat ya, memunculkan koordinat. Di sini ada ada garis tegak lurus yang berwarna ungu ya. Nah, tinggal klik saja di sini Pak Budi. Klik kiri pada mouse-nya, klik pada mouse-nya, nanti otomatis muncul di sini. Ya, otomatis muncul di sini. Nah, kemudian yang dilihat adalah ini kebetulan karena kita menganalisisnya bendanya geraknya berarah dari kiri ke kanan gitu ya, pada bidang ini gitu ya. Misalnya kalau geraknya pada bidang miring, nanti bisa kita kadang mungkin kita perlukan bahwa sumbu X-nya itu adalah sumbu X positifnya itu adalah yang ke arah yang sejajar dengan bidang miring. Nah, caranya gimana? Ini si koordinat Kartesius ini kita bisa atur, kita putar gitu ya. Nah, sebelum kita atur putar, kita harus tahu dulu posisi sumbu yang menunjukkan sumbu X positif itu yang mana. Nah, dari 4 garis ini ada satu garis yang ada tanda garis kecil ini di sini ya. Nah, ini menunjukkan berarti ke arah sini adalah sumbu X positif ya. Ke sini sumbu X negatif. Ini sumbu Y positif, yang ke bawah sumbu Y negatif ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memutar misalnya X-nya karena pada bidang miring, X-nya mau kita putar. Kita tinggal klik di sini. Di salah satu garisnya kita tinggal arahkan pointernya sampai muncul gambar telunjuk, kemudian tekan tombol kiri pada mouse sampai muncul kotak
warna ungu seperti itu, kemudian sambil ditekan sambil digeser, diputar atau digeser ya. Nah, misalnya kalau kita menganalisisnya pada bidang miring dan bendanya misalnya bergerak vertikal, bergerak menaiki bidang miring, kita butuhkan sumbu X positifnya ke arah bidang miring itu, berarti kan kita letakkan sumbu koordinatnya seperti ini gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mau mengembalikan atau kembali ke arah horizontal bisa seperti tadi, atau misalnya ini udah lurus atau belum nih, misalnya nggak tahu nih kita udah lurus atau belum. Nah, makanya di sini ada angle from horizontal. Ya, ini sudut terhadap horizontalnya. Kita rubah saja di sini sudutnya. Dari ini berarti kan belum betul-betul horizontal ya. Kita rubah menjadi 0. Di sini kita ketik aja ya. Kita ketik aja, rubah menjadi 0 seperti ini. Nah, kalau di sini di angle from horizontalnya sudah 0, berarti betul-betul si sumbu yang mendatarnya ini udah horizontal. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita kan tadi melihat videonya itu ada di sini si bendanya itu, ya. Maka untuk memudahkan kita menganalisis bendanya, awal geraknya dari titik pusat koordinat, sedangkan titik pusat koordinat tuh ini misalnya, ya. Nah, maka kita pindahkan nih titik pusat koordinat yang ini tuh ke sini. Nah, cara memindahkannya, kalau tadi kan kalau memutarkan bisa di garis manapun ya. Nah, tapi kalau misalnya memindahkan titik pusat koordinatnya supaya tidak rubah lagi sudutnya, atau ini sudah supaya betul-betul tegak lurus, maka si pointernya diarahkan ke titik 0 ini, titik potong koordinatnya ya. Nah, ditekan sambil digeser, ditempatkan di benda ya. Kemudian kalau sudah pas kita lepaskan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kita nggak yakin bener nggak nih, ya udah tepat di situ misalnya, kita bisa perbesar videonya dengan men-scroll mouse-nya ke depan kalau untuk memperbesar. Kalau mengecilkan seperti ini ya. Nah, ini ternyata kurang pas nih, harusnya tepat di tengah-tengah misalnya. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, seperti itu ya. Ini berarti tahap menentukan frame awal dan menentukan koordinat ya, meletakkan koordinat pada aplikasi tracker ini ya. Nah, selanjutnya kita tentukan frame akhir. Ya, kalau gerak parabol yang ini misalnya kita jalankan, kita play, tapi dilihatnya satu-satu. Berarti kliknya yang di sini ya. Nah, ini berarti kita nanti akan analisis nih. Selama ini kita akan analisis. Nah, sebenarnya kan sampai bawah sini kan geraknya Maya yang di-shoot sama videonya. Tapi kita akan menganalisisnya hanya di bagian sini saja, atau menganalisis bolanya itu hanya pada kuadran 1 saja misalnya ya. Berarti si frame-nya itu tidak harus sampai sini. Berarti kita kurangi nih sampai sini saja misalnya. Ya, sampai sini saja. Nah, ini menjadi frame akhir dari video yang akan kita analisis ya. Bisa kita lihat dan kita catat, ini frame-nya adalah frame ke-25 ya. Kita geserkan lagi panah yang hitam di bagian bawah ini ya. Geserkan dengan cara arahkan kursornya menuju ke panah yang hitam ini. Kemudian tekan mouse-nya sebelah kiri, kita geser sampai ke frame, karena tadi kita udah tahu di batas geraknya itu adalah frame ke-25. Nah, kita lepaskan di sini gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita jalankan, misalnya kita jalankan nih. Kalau tadi makan di awal di sini ketika bendanya masih di tangan juga udah berjalan tuh videonya. Nah, tapi karena udah dibatasi frame-nya, kalau kita jalankan ya segitu saja gitu yang akan muncul di videonya gitu. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kalibrasi panjang. Ini sangat penting yang nantinya akan menentukan hasil analisisnya ya. Sangat penting itu baik dalam menentukan letaknya panjang itu dari batas mana sampai mana, kemudian juga dalam mengubah panjang yang sesungguhnya di video yang kita buat itu dengan kita rubah panjang kalibrasi panjang di sini di video aplikasi trackernya gitu ya. Cara menampilkan atau menempatkan kalibrasi panjang di sini ada di sebelahnya yang tadi tuh ada panah berwarna biru ya. Kita klik, kemudian kita klik new, kemudian klik calibration stick. Nah, seperti ini. Sehingga di sini ada muncul calibration stick. Ya. Nah, kemudian arahkan kursornya. Sebelumnya kita tahu bahwa video ini di-shoot dan di sini ada tongkat berwarna putih, dan pada kenyataannya bahwa tongkat berwarna putih itu panjangnya adalah 1 meter misalnya.
Nah, kita akan buat kalibrasi di video ini yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan bahwa tongkat ini panjangnya 1 meter ya. Nah, untuk awal dari panjang tongkat ini, misalnya dari atas ini kita arahkan pointernya ke sini ya, sampai di ujung atas, kemudian tekan Ctrl Shift secara bersamaan Bapak Ibu ya. Jadi di laptopnya kan ada Ctrl dan Shift ya, itu ditekannya secara bersamaan. Kalau ditekan secara bersamaan, si pointer yang tadinya panah ini akan berubah menjadi berbentuk kotak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini pointernya seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan di sini tepat di ujung atas dari dari tongkatnya ya. Kemudian klik kiri pada mouse. Ini sambil ditekan ya, Ctrl dan Shift-nya. Klik kiri pada mouse sehingga nanti akan muncul kotak berwarna biru ini. Ini nggak kelihatan ya. Nah, kita bisa perbesar. Ya. Ini akan muncul plus ya. Kalau kita tekan menjadi kotak berwarna biru seperti ini. Kalau misalnya nggak pas tadi di mana ya, nggak pas, harus kurang ke sebelah kanan, tinggal kita arahkan ke sini, misalnya kurang ke sebelah kanan, kita tekan mouse sebelah kiri, kemudian digeser, ya ini bisa dirubah-rubah posisinya, ya kita paskan gitu, saya seperti ini, ya. Nah, penanda panjang itu kita lakukan 2 kali. Untuk awal di sini ya, kemudian untuk yang ujung tongkatnya di sini. Jadi sekali lagi kita lakukan, yaitu tekan Ctrl dan Shift secara bersamaan sehingga kursornya berbentuk kursor pointernya berbentuk kotak seperti ini ya. Kemudian kita tempatkan di ujung bawah sini. Kemudian kita klik kiri pada mouse-nya. Nah, sehingga muncul seperti ini ya. Kalau misalnya ini misalnya kok miring ke kiri, nah kita bisa sama seperti tadi, bisa kita gerakan nih. Kalau misalnya salah dalam menentukannya, bisa kita gerakan. Ini cara menggerakkannya bagaimana? Sama seperti tadi, cara menggerakkannya arahkan ke ujung sini si pointernya, kemudian tekan mouse sebelah kiri sambil digeser sampai ke posisi yang tepat. Misalnya digeser sampai posisi tepatnya di sini misalnya. Kemudian kita lepaskan. Seperti itu ya. Ini Bu, ya. malah Apa? saya nyoba barusan Ctrl Shift-nya ditekan bersamaan sama-sama. Bapak. Ya. Kemudian terus si pointernya tadi disimpan di bawah. Ya. Tapi tiba-tiba sama koordinatnya pindah. Koordinat yang mana? Oh, sumbu koordinat ini yang ungu. Ya. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung kenyamanan atau dibutuhkan atau enggaknya si baik koordinat maupun kalibrasi panjang, apakah akan ditampilkan atau kita hide. Bisa kita hide dulu Bapak, supaya tidak mengganggu proses selanjutnya, apalagi pada saat kita nanti akan meng-track ya, melacak dari gerak dari benda yang akan kita analisis ya. Jadi caranya gimana? Caranya kalau misalnya kita mau nge-hide, mau kan ini posisinya udah betul tadi di sini ya, si titik nolnya. Kita hide dulu dengan klik aja di sini, di yang tadi kita munculkan. Kita klik, nah hilang seperti ini. Tapi tetap ini udah ditempatkan di sini tadi titik nolnya. Jadi udah diatur. Tinggal diklik ininya aja tadi Pak, yang tanda ungunya di sini, tanda garis ungunya di sini. Ya. Nah, langkah selanjutnya ini jangan terlewatkan adalah menentukan panjang untuk kalibrasi ini, menentukan berapa ukuran yang sebenarnya. Ya. Kalau di aplikasi trackernya, ketika kita udah menentukan awal panjang dan akhir panjang, itu di sini tertulis misalnya ini contohnya adalah 437 meter. Tapi misalnya kenyataannya ini panjang tongkatnya hanya 1 meter. Nah, makanya kita ganti di sini dengan cara klik, kemudian diketik langsung oleh kita ya. Di backspace dulu, kemudian diklik, diketik misalnya tadi panjang tongkatnya itu adalah 1 meter, maka kita ketik aja 1 ya. Mau pakai koma 00 dan seterusnya silakan, tapi enggak pun juga enggak apa-apa ya. Kemudian kita klik di bagian lain. Nah, akan muncul secara otomatis di sini, berarti ini kalibrasi panjang yang akan digunakan oleh aplikasi tracker ini, di mana panjang dari sini sampai sini itu adalah 1 meter sesuai dengan panjang yang sebenarnya pada video yang kita upload di sini gitu.
Ya, seperti itu. Iya. Bisa diikuti Bapak Budi dan teman-teman yang Ya. lainnya. Bu Yati, Ya, terlalu kami cepatkah saya? kan Bapak teh barusan teh berbuat kesalahan. Aduh, Berbuat kesalahan. kepada siapakah itu berbuat kesalahan? Pak. Kakak ngetik Budi jadi Heeh. Buddha misalkan. Di mana? Kan enggak di operasi teh tiba-tiba si koordinatnya teh pindah, kan berarti Bapak pingin kembali lagi ke yang tadi gitu. Aha. Caranya gimana? Pindah ke mana? Kursornya Maksudnya pengen balik lagi. Bukan kursor, koordinatnya berubah. Coba Bapak sekarang udah nge-hide itunya belum? Udah nge-hide koordinatnya? Sumbu koordinatnya enggak? Udah nge-hide jadi di sini enggak muncul. Nggak hilang-hilang. Oh, enggak hilang-hilang. Diklik. Enggak hilang-hilang. Diklik di sininya Bapak. Oh, diklik Jadi yang di sini ungu teh, ya? Iya, show or di hide atas, ya. di toolbar. Kalau misalnya kita arahkan ke sini, ini ada tulisannya sebenarnya show or hide ya, ditunjukkan atau di kalau hide itu ya disembunyikan ya, disembunyikan. Koordinat aksesnya itu mau dimunculkan atau mau disembunyikan seperti itu. Ya. Jadi kalau menghilangkan mah tinggal klik ke aja tanda yang si ini ungu ya, yang tadi. klik yang ini ya. Kita munculkan ungu lagi, yang ungu Pak. Kita munculkan lagi dengan cara seperti tadi ya di sini. Tapi misalnya kita tentukan letak koordinatnya di tempat di mana bola tepat mulai akan bergerak gitu. Seperti itu ya, Pak. Kalau mau memulai kalibrasi teh klik mana tadi teh? Yang sebelahnya, yang sebelah kirinya Bapak. Yang ada tanda itu ya? Ya, yang ada tanda ini sebelah kirinya. Ya. Yang kayak kurva ya? Apa ini? Ini nih tanda klik di sini. So, Klik sekali ada ya? calibration tool ya. Klik sekali calibration tool, nanti klik new, klik calibration stick gitu, seperti itu. New kalibrasi stick. Iya, kita gunakannya kalibrasi panjang ya. Kita gunakannya kalibrasi panjang gitu. Untuk Klik teh sekali lagi teh. Klik. Ya, siap. Klik yang new. biru ini ya, klik new, kemudian arahkan nanti ke arah ke kalibrasi stick. Stick. Udah. Terus tadi kontrol yang shift bersama-sama teh ya, gitu. kontrol shift bersama-sama, kemudian arahkan pointernya ke sini ya. Ke ujung tongkatnya ya, ke salah satu ujung tongkat. Kemudian nanti klik kiri, Pak. Klik kiri pada mouse-nya, nanti muncul kotak yang biru tadi. Ya. Setelah itu lakukan sekali lagi. Sehingga nanti kalau dilakukan di yang kedua kalinya mah akan muncul garis di situ. Ya. Garis sebentar. Garis yang mana? Warna biru yang warna ya. biru ini, garis yang warna biru. Nah, setelah muncul garis warna biru, jangan lupa di sini ketikkan berapa panjang tongkat sesungguhnya pada video ini gitu. Supaya nanti track yang dilalui oleh bola itu misalnya berpindahnya ke arah sumbu X berapa, ke arah sumbu Y berapa, itu secara otomatis disesuaikan dengan panjang yang ini gitu, panjang tongkat yang ini gitu. Ketik 1 meternya 1 meter gitu atau 1,00. Bisa 1 aja juga nggak apa-apa, Pak. Ya. Kalau misalnya hanya 1 juga nanti akan munculnya 1,00. Yang jangan sampai salah itu kalau misalnya nulisnya 0,1000. Nah, itu nanti akan hasilnya setelah diplot dan dianalisis nanti akan berbeda hasilnya dengan misalnya misalnya menentukan percepatan gravitasi akan berbeda jauh nantinya gitu. Seperti itu Bapak ya. Yang lainnya juga sama mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikutinya. Terlalu cepat saya menjelaskannya atau enggak Pak Bu? Bisa diikuti? Bisa. Bapak Ibu bagaimana bisa diikuti ya? Bu Yeti bisa. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, mangga dilanjutkan. Gangguan suaranya mas saya jadi enggak merasa ngomong sendiri. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ya kita lanjutkan lagi. Nah, menyimak Bu. Ya siap. Untuk selanjutnya adalah melakukan tracking ya, nge-track. Melakukan tracking atau melacak gerak benda tadi ya, bendanya adalah bola ini ya. Nah supaya misalnya supaya jelas nanti pada saat menentukan posisi bendanya kita hide juga aja ininya kalibrasi panjangnya. Cara nge-hide-nya sama diklik aja sekali lagi ya. Nah sekarang bagaimana cara melakukan tracking? Pertama tentukan dulu create di sini, klik create, klik point mask ya, atau bisa juga caranya
Ini yang fungsi yang atasnya nggak kelihatan. Nah, di sini kan ada track ya Pak ya? Ya Bu ya. Nah, bisa klik track, bisa klik track. Setelah itu muncul kotak seperti ini, bisa klik new, kemudian point mask ya, mask atau mesh, point mesh ya. Nah, klik nanti akan muncul di sini di tab yang atasnya itu. Kita kliknya sekali aja karena yang benda yang akan dianalisisnya hanya satu benda bola saja gitu ya. Jadi sekali lagi klik track, kemudian new, kemudian point mesh. Nah, nanti setelah diklik ini akan muncul di sini mesh A ya, bendanya bola A itu ada. Kemudian di sini sebenarnya ada masanya nih ya. Terserah ini kalau mau digunakan dimasukkan masa yang sesungguhnya, masukkan ke sini silahkan gitu. Kalaupun misalnya enggak juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita lakukan tracking. Seperti apa cara melakukan trackingnya? Kita ke awalkan dulu si videonya ya, ke frame awal dulu videonya. Nah, cara melakukan trackingnya ini videonya perbesar saja ya, supaya lebih tepat nanti dalam menentukan koordinat atau tempat bola berada itu ya. Caranya gimana? Arahkan pointernya ke posisi bola seperti ini. Kemudian klik shift. Nah, pada saat bukan klik tekan ya, tekan shift. Pada saat tekan shift, yang pointer tadi yang pointer tadi bergambar panah itu berubah menjadi kotak. Ya. Nah, ketika berubah menjadi kotak dan posisinya sudah tepat di benda seperti ini misalnya, kemudian kita klik kiri pada mouse-nya. Kita klik kiri pada mouse-nya seperti ini, sehingga nanti muncul kotak merah di sini. Ya. Nah, dan secara otomatis si bolanya itu melanjutkan geraknya dari track 9, tadi di sini track ke-9 ya, ke menuju track ke-10 ya. Misalnya sebentar, kalau saya akan munculkan misalnya koordinat kartesiusnya begini ya. Asalnya kan si bola tuh tadinya di sini di pusat koordinat. Setelah kita track, Assalamualaikum Bu. Halo? Iya, tadi mulai dari tik yang mau dilempar yang warna biru dulu di tangan tuh gimana tadi? Oke, kita ulangi ya. Saya hide dulu ini koordinat kartesiusnya saya hide. Kalau mau mengulangi misalnya, aduh ini kayaknya mah tadi salah. Misalnya kalau mau mengulangi, Ibu tinggal arahkan pointernya di sini. Kemudian itu pointernya jadi merahnya, kotaknya tebal kan? Kemudian tinggal delete saja. Nah, jadi hilang lagi ya. Misalnya karena mohon maaf Ibu, saya jelaskan begini karena ada juga yang nanya ke saya, kayaknya ada satu track yang melenceng dari posisi bola sebenarnya. Itu gimana caranya? Ya udah tinggal rubah aja. Caranya rubahnya gimana Delete-nya ya? gimana? Nah, cara delete-nya gitu kayak tadi Bapak, di delete aja di tab-nya Tracking. Udah. Ketik delete aja Bapak, kalau salah menentukan itunya ketik delete, atau bisa juga dipindahkan ya. Nah, sebentar saya kita ulangi lagi ke frame 9. Nah, maaf Bu, kalau dibatalkan bisa nggak? Bisa. Seperti di undo gitu? Oh, di delete Bu, bukan di undo, di delete. Nggak, maksudnya mah salah gitu. Yang tadi itu udah dihapus ya, ternyata benar gitu. Mau balik lagi ke awal bisa nggak? Di sini ada file bukan file ya. Ada menu undo enggak gitu untuk kembali ke posisi awal gitu. Edit undo. Ada di edit undo ada. Undo ya betul di sini ya. Ada edit, kemudian Ada edit undo. Ada undo. Edit point mask. Supaya kotak nanti di tangan. Gitu, Gimana? Itu diklik. Ya. Apa ini? Kalau nggak salah. Di sini berarti mengandonya ya, Bu. Tadi yang bertanya. Di tangan pas di bolanya. Ya. Oke, saya ulang. Di tangan dengan di tadi. Oke. Control Z. Oke, saya ulang lagi bagaimana cara melacak ya, nge-track itu melacak gerak bola yang akan kita lihat sini ya. Caranya adalah kita arahkan atau mau di sini pun juga boleh, misalnya si pointernya itu di sini dulu lah kita lihat ya. Kemudian kita tekan shift sehingga pointer yang tadinya bergambar panah berubah menjadi kotak warna putih ya. Ini ditekan terus Bu, ditekan terus. Nah, sambil digeser si mouse-nya digeser, diarahkan ke bendanya, tepat di bendanya. Setelah tepat di bendanya, kita klik kiri pada mouse. Di mouse-nya itu kita klik kiri
sekali aja kliknya, sehingga nanti akan muncul kalau kita lepaskan shift dan setelah kita klik kiri, maka akan muncul kotak berwarna merah di sini. Berarti Ya. ini kita menempatkan track yang pertama, yaitu pada frame yang ke-9, bolanya itu ada di sini gitu. Ya, seperti itu. Untuk membantu bisa juga kita tampilkan koordinatnya misalnya ya. Nah, ini ternyata nggak pas di 0 misalnya, nggak pas di sini misalnya. Kita mau ganti mau geser misalnya. Cara menggeser bisa sama aja seperti tadi. Ya, cara menggeser yang merah ini ya, kotak merah atau track ini, kita klik kiri kita tekan tombol kiri pada mouse, kemudian geser. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita kembalikan dulu framenya. Nah, kita klik, kita tekan mouse sebelah kiri, kemudian kita tempatkan tepat di bolanya seperti itu. Ya. Kalau misalnya mau mengulangi, kita tinggal klik, kemudian tekan tombol delete. Nah, begitu saja. Jadi hilang kan Bapak ya? Pak Budi udah hilang? Kenapa? Aduh. Ya, jadi sekali lagi ya udah kita mulai nge-track ya. Untuk frame yang ke-9 itu posisi bola ada di sini. Secara otomatis frame yang ke-10 posisi bolanya ada di sini. Kita tekan lagi shift, setelah berbentuk kotak kita klik kiri lagi pada mouse ya. Kemudian posisi bola yang berikutnya di frame ke-11 ada di sini. Tekan shift-nya sampai berbentuk kotak, kemudian klik kiri pada mouse ya. Dan seterusnya ini dilakukan seterusnya. Dan ketepatan kita pada saat melakukan tracking ini akan menentukan hasil analisisnya nanti gitu. Ya, termasuk juga pada saat peserta didik kita melakukan trackingnya, ini ketepatan dalam menentukan posisi bola ya atau melakukan trackingnya akan betul-betul mempengaruhi hasil akhirnya nanti ya. Nah, sebenarnya ada juga cara nge-trackingnya dengan otomatis, tapi dengan cara otomatis pun tetap harus dilihat betul atau enggak semua tracknya itu sesuai dengan lintasan bola, gerak bolanya misalnya. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, ya kita pindahkan gitu. Seperti itu. Itu pointernya sama nggak rubah, Bu? Apanya? Waktu pointernya pingin jalan gitu teh. Tekan shift. Tekan shift. Ini saya tekan shift. Nah, kotak berbentuk kotak, arahkan ke bola, kemudian klik kiri pada mouse. Sehingga Ini nanti mah akan enggak, Bu. muncul. Nah. Masa malah pointer apa? Coba tinggal. Aneh, Pak Budi. Coba lihat lagi Pak Budi. Nih saya udah yang selesai merahnya nih, Pak Budi. udah. Ini udah selesai. Tadi bisa Bapak Ibu lihat pada saat kita melakukan tracking secara otomatis di tampilan muncul data seperti ini kan? Ya, ada grafik seperti ini. Ya, ini adalah grafik posisi X terhadap waktu. Ya. Nah, tetapi waktunya bukan berarti mohon maaf mungkin frame itu berbeda dengan satuan skon ya. Jadi misalnya frame ini tergantung pada misalnya kita membuat videonya dengan HP handphone ya. Nah, itu bisa disetting berapa frame per skonnya yang digunakan pada saat kita membuat videonya gitu misalnya. Ya. Nah, misalnya nih di detik ke-0 posisi bolanya ada di min 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ini kan min kemudian 10 pangkat min 3. Ini sangat kecil sekali ya. Kalau sangat kecil sekali berarti mendekati 0 ya. Gitu ya. Yang Y-nya juga sama ya. Kalau yang tepat betul-betul itu X dan Y-nya itu harus 0 di sini ya. Nah, harus 0. Silakan nanti Bapak Ibu membuat trackingnya itu dengan menunjukkan X dan Y-nya di sini bisa betul-betul 0. Ya, tapi kalaupun enggak seperti ini karena sangat kecil mendekati 0, tidak apa-apa kita analisis gitu seperti itu. Ya. Nah, di track berikutnya perubahan waktunya itu dari 0 skon menjadi 0,033 skon. Ya. Dari 0 menjadi 0,033 skon. Jadi bukan Bu Yeti itu ya. Kalau memunculkan grafiknya gimana? Itu muncul secara otomatis, Bu. Muncul secara otomatis ya. Jadi ketika tapi
Di saya enggak. Oh gitu. Pada saat kita meng-create point mask itu muncul di sini. Pada saat meng-create point mask itu muncul di sini tabel grafik dan tabel. Ya. Memang ada grafiknya dengan tapi nggak ada isinya. Padahal kita apakah Ibu udah melakukan trackingnya? Sudah melakukan trackingnya, tapi tidak muncul ini plot grafiknya. Coba Ibu klik yang tanda grafik, gambar grafik sebelah kiri. Ya, oke. Terus coba ada Ibu klik plot view-nya. Plot view. Sudah? Muncul nggak, Bu? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak muncul. Atau misalnya sebenarnya kita bisa memunculkan lebih dari satu grafik ya dengan cara ngeklik plot di sini. Misalnya kalau hanya satu berarti kliknya satu yang ini. Kalau memang udah ada tertulis di poin hitamnya satu, tapi di sini nggak ada kan Bu Yeti ada titik merahnya memanjang ya. Saya nggak ada, bersih aja, nggak ada apa-apa. Oh gitu. Oh berarti masih suci. Masih suci Pak Budi mah dasar. Sama Bu Sri, saya juga belum. Pak Rizdi mungkin bisa membantu itu gimana cara memunculkannya? Memunculkan garis yang titik-titiknya itu nggak ada soalnya. Ya. Max. Tapi di sini Max B bukan Max A. Bu Yeti Max A. Oh iya, Ibu berarti meng-create mask-nya dua kali. Sekali Sekali lagi itu Bu, tadi kita pada saat meng-create mask karena benda yang akan kita analisisnya itu satu, benda A saja, sekali saja Bu. Tinggal di delete aja yang B-nya. Tinggal diarahkan pointernya arahkan ke mask B-nya Bu. Mask Kita B, ya. kemudian klik kanan, kemudian delete atau di delete aja langsung di situ. Arahkan Klik pointernya. kanan di Max B ya. Ya, arahkan pointernya kemudian delete. Klik kanan delete nanti dulu. Ya. Atau di sini bisa kalau Bu Sri pasti munculnya dua di sininya, ada Mas A, ada Mas B. Betul nggak? Iya, betul. Nah, di mana? Maaf. Di pojok di atas videonya Iya. ada. Betul kan? Iya, ada. Sekarang caranya klik aja di situ, kemudian nanti bagian bawah ada delete nih, Bu. Nah, Ibu delete yang B, jangan yang A ya, karena kalau yang A udah Ibu tracking kan. Jadi Mas B-nya di delete. Di delete, bentar delete. Oh iya. Oke, sudah Bu Yeti, thank you banget. Udah ada. Mas Budi di delete sama Ibu Sri, mohon maaf. Jadi di delete aja, Pak Budi mah bisa delete, Pak Budi. Aduh, Mas Budi di delete. Sudah, oke. Oke sih, Bu Sri bisa, Bu Sri. Ya nu abdi teh acan ya. Udah tabu Mana juga. tukang delete Pak Budi mah. B-nya udah di ini, Ci. Udah di delete. Tapi nggak muncul grafik. Ininya arahkan ke B udah. Udah di delete. Ini yang di kotak kanan ininya Mas A atau Mas B? Mas A. Udah nge-trackingnya belum, Pak Budi? Udah selesai nge-trackingnya belum? Tracking udah. Udah sampai track terakhir? Belum, ngerubah. Ternyata karena belum nge-tracking jadi nggak akan muncul di sininya, Pak. Jadi grafik ini akan muncul. Bahkan kalau misalnya nih ya, saya contohkan nih. Yang ini saya delete misalnya. Yang track ke-16 saya delete. Ini kan track yang ke-16 itu kan yang ini nih, Pak. Ya. Misalnya saya arahkan pointernya ke sini, kemudian saya mau delete, ini salah misalnya. Nah, jadi hilang satu nih datanya, Pak. Jadi kalau misalnya mau menampilkan grafiknya utuh dari frame awal tadi, frame 9 sampai frame 25, jangan sampai ada satupun tracking yang kita lewati dari ketika selama benda itu bergerak gitu. Ya. Nah, kalau seperti ini pun juga nanti akan ini gitu. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini munculnya di nolnya nggak muncul misalnya, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, sekali lagi ini kita track lagi. Nah, jadi muncul ada lengkap seperti ini. Ya. Sampai sini Bapak Ibu, aduh ini waktunya udah pukul 15. Lanjutkan sedikit lagi bagaimana cara membuat grafik dan persamaannya sehingga kita nanti akan bisa menganalisisnya, begitu ya. Nah, sekali lagi untuk memplot grafik di sini bisa menampilkan
sampai 3 buah grafik ya, sesuai dengan yang kita perlukan atau kita inginkan. Tinggal klik plot aja, misalnya kita inginkan 3 grafik misalnya. Nah, maka akan secara otomatis muncul ini grafik X terhadap T, ini Y terhadap T, ini kita bisa ganti ini menjadi misalnya kita perlukan adalah grafik A misalnya, percepatan ya. Tinggal arahkan saja pointernya ke X ini. Bu Yeti diulang dong dari barusan Bu Yeti mengklik grafik parabol. Di bagian sini ini adalah memunculkan grafik ya. Ya udah itu yang tadi. Grafik. Nah, kalau misalnya kita mau memplot grafiknya 3 buah, tinggal kita Ya, klik plot. plot, kemudian Ya. mau kita pilih aja mau 1, 2 atau 3. Misalnya kalau mau 1 ya udah 1. Satunya pun juga kita bisa rubah, misalnya sekarang 1 dulu aja grafik X terhadap T, ya udah ini seperti ini. Kalau misalnya yang berikutnya kita mau ganti menjadi grafik Y terhadap T, tinggal kita klik aja. Bentar. Itu yang mana? Kita arahkan pointernya ke sini, Bu. Nah, sampai berubah menjadi berbentuk yang tadinya panah menjadi tangan. Jari telunjuk ya. Nah, kemudian kita klik kiri pada mouse. Nanti banyak pilihannya nih, Bu. Oh iya Banyak betul. pilihannya ya. Besaran apa yang diperlukan yang akan kita plot grafiknya, tinggal kita klik ya. Misalnya kalau besarannya adalah Y. Nah, maka kita klik yang Y tadi, maka bentuknya seperti ini ya. Ya, oke. Sebenarnya ini adalah titik-titik yang merah ini adalah titik-titik trek atau lintasan yang dilalui oleh bola tadi ya, selama bola bergerak. Tetapi yang kita perlukan adalah persamaan garisnya ya, persamaannya. Nah, caranya gimana? Untuk memunculkan persamaannya, misalnya kita analisis Y terhadap T aja ya, Bu ya. Caranya adalah arahkan pointernya ke daerah sini yang kosong, kemudian klik kanan. Klik kanan, kita pilih di sini ada analis. Ada analis. Kita klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul T baru ya. Akan muncul T baru di sini. Bu Yeti tadi Ibu masalah ya. Ya. Pas mau bikin laporan kan harus kirim upload gambar. Nah, Ibu mah kalah klik 2 kali di situ jadi muncul grafik. Boleh klik 2 kali di sini juga bisa, Ya, tapi jadi ada 2 grafiknya sama grafik yang linear. Kenapa grafiknya ada 2? Karena Ibu ngeplotnya di sini 2, Bu. Nah, kalau ngeplotnya 2 seperti ini misalnya. Nah, bisa muncul 2. Karena ini mah grafiknya Y, misalnya ini grafik X, yang atas X, yang bawah Y misalnya. Kita klik di sini 2 kali. Nah, maka akan muncul 2 grafiknya. Iya gitu. Nah, Ibu mah tadi ya, gitu. sip. Ini gimana nih kalau misalnya mau kita hilangkan? Tenang, Bu, bisa kita hilangkan. Caranya gimana? Di sini nih. Hilangkan kliknya. Yang mana? Saya kalau yang ini berarti apa yang hilang? Yang ini nih ya. Ya. Nah, grafik ininya. Kemudian kalau misalnya ininya mau hilangkan, ya hilang yang grafik yang Y terhadap T-nya. Berarti ini adalah grafik X terhadap T. Bisa seperti itu, Bu. Ya. Makasih. Oke. Sekarang kita plot satu aja lah grafiknya ya, yaitu grafik X terhadap T. Kemudian untuk memunculkan persamaan garisnya atau persamaan grafiknya. Tadi ada gangguan nih. Apa? Kenapa? Setelah klik ini ada zoom in, ada zoom out, itu pilihnya yang mana? Yang mana? Ini membesarkan mengecilkan video gitu maksudnya, Bu? Bukan, yang tadi waktu di dekat grafik garis tadi kan klik kanan ya supaya keluar muncul. Nah, di situ di tempat arahkan panahnya ke tempat kosong di sekitar sini ya, Bu ya. Analis. Arahkan panahnya ke tempat kosong. Kemudian klik kanan pada mouse-nya. Nanti akan muncul pilihan seperti ini, Bu ya. Nah, dari pilihan ini bisa zoom in, bisa zoom out, bisa, silahkan ya. Tapi kita misalnya ingin membuat membuat analisis grafiknya, maka kita klik analis yang ini. Ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Gitu, Bu ya. Misalnya kita ingin selain titik-titik ini, kita juga ingin membuat garisnya misalnya. Ya, kita klik aja di sininya. Garisnya seperti ini. Bahkan kita bisa merubah ininya, Bu, merubah warnanya misalnya ya. Iya, oke. Sebentar. Sama grafiknya Bu Yeti dari mulai min Y
Dari mulai min Y tesawios Bapak. Min. Oh, itu mah mungkin grafiknya grafik pi ya. Pi terhadap T ya. Vx terhadap T ya, Pak ya. Enggak, awalnya juga enggak kayak parabola, belok dulu. Berarti salah tracking. Untuk grafik Abu dia mau bulak belok we sih. ya, untuk grafik X terhadap T seperti ini ya, Bapak ya. Nah, nanti memunculkan persamaan garisnya, kita klik lagi di sini analisnya. Analisnya. Kemudian ada curve fit. Analis. Nah, klik analis, kemudian klik curve fit-nya. Tapi belum Maka secara otomatis muncul di sini. belum ke Apa, Bu? Baik. load. Apa, Bu? Ya. Baik. Halo? Enggak, ini. Bu Yeti mungkin bisa dipersingkat, tapi memang ini para peserta memang lagi interest banget ya. Iya, betul. Mungkin kita mengingat waktu, Iya, Bu. iya, iya, betul, Materi yang utamanya Oke. penguploadan video belum ya? Iya, betul. Iya, Ya, sebentar. betul. Saya nggak akan menganalisis ulang grafiknya ya sampai besarannya. Hanya menunjukkan saja di sini bagaimana menunjukkan persamaan garis ya atau fit equation dari persamaan grafik ya atau fit equation, yaitu dengan cara klik analis kemudian curve fit ya, sehingga muncul di sini persamaan garis fit equationnya. Nah, kalau kita tahu bahwa sepanjang sumbu X itu bergeraknya adalah linear seperti ini ya, bergerak lurus beraturan, maka persamaan grafiknya atau fit name-nya adalah line ya, udah line seperti ini. Tapi kalau misalnya grafiknya adalah grafik Y terhadap T, kan grafiknya seperti ini nih. Kalau kita mau buat analisnya, kalau kita buat fit analisnya seperti ini, kita hilangkan dulu yang tadi Nah, bahkan kita bisa rubah ininya ya, ukuran garisnya, warnanya kita bisa rubah di sini. Bu, Oke, aja. yang tadi teh kadang-kadang lupa. Apa? Ketika tidak ada fit name fit name analis di bawahnya di bawah grafik itu, untuk memunculkannya kemana? Oh, di analisnya Pak, di sini. Klik analis, kemudian kalau kita mau memunculkan persamaan di sini dan parameter dan juga nilainya, maka centang curve fit-nya. Kalau dihilangkan kan berarti nggak ada kan? Ya. Kalau misalnya mau dimunculkan curve fit-nya dicentang di sini. Nah, sehingga muncul. Misalnya kita ingin menganalisis grafik yang ini ya. Nah, karena grafik Y terhadap T ini bentuknya parabol ya, maka fit name-nya kita rubah menjadi parabol seperti ini ya. Nah, sehingga grafik ini persamaan grafiknya adalah Y sama dengan A T kuadrat. Ini kan ini T kuadrat plus B T plus C ya. Nah, parameter A ini ya, contohnya ya sedikit saja, parameter A ini menunjukkan setengah G-nya. Nilai dari parameter A itu adalah setengah G-nya ya, atau min setengah G-nya. Nah, karena min setengah G-nya adalah min 4,53, berarti G-nya adalah 2 kali nilai ini kan, 2 kali 4,53, yaitu berapa? 9,72 ya. 9, berapa? Sebelah mana? 9,72. Itu dihitung sama kita, Bu. Itu dihitung sama kita. Oh, Bu. itu Di analisisnya dihitung muncul sama di kita. screen enggak? Oke. Ya, enggak muncul. Tapi di analisis ya. Nah, satu lagi tahap terakhir itu ya, kalau misalnya kita ingin menentukan memunculkan lebih dari satu tabel sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya ini kan di bawah sini ada tabelnya itu hanya T, X dan Y, tapi kita ingin munculkan juga tabel Vx, Vy dan A-nya misalnya. Tinggal klik aja di sini, tambahkan, klik tabel, tinggal centang besaran apa yang mau dimunculkan di dalam tabel ini ya, tinggal centang. Kalau tes secara otomatis muncul ya, besaran yang lainnya bisa kita pilih, kita centang. Misalnya kita centang Vx, akan muncul secara otomatis di sini ya. Kita lihat dari data tabel ini Vx-nya itu hampir mendekati sama ya. Maaf Bu Yeti ya. Udah dinyoba nih sampai sini. Di tabel sudah dicentang, Vx-nya sudah PY-nya sudah dicentang, tapi di tabel nggak muncul kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y-nya. Yang ini, yang ini nggak muncul. Ya dicentangnya sudah. Tapi di tabel nggak muncul. Nah, itu kesalahannya kira-kira di mana ya? Diperbesar aja coba tabelnya. Perbesar, ya Pak Mariano. Perbesar tabelnya nggak apa?
Cara memperbesar tabelnya gimana? Itu ada tanda panah ke atas tuh di tabel di sebelah kanan. Nah itu dia. Oh, yang ada ini. Ya itu. Nah. Ya udah dicoba sampai sini juga, tapi nggak muncul tuh kecepatan pi-nya. Berarti kan ada kesalahan ya. Ininya ya, Bu, ya? Belum dicentang. Saya nggak menemukan gimana kesalahan. Centang kayaknya. Centang ulang, Bu, atau centang sekali itu misalnya hilang, tapi kalau ditambah lagi harusnya muncul secara otomatis. Iya, udah 2 kali dicoba ulang tapi masih tetap. Jadi tapi sampai saat ini belum menemukan kesalahannya ada di mana gitu. Oke, gimana tuh Pak Mariano? Bu Yeti, mohon maaf. Ya, karena waktunya habis mungkin ya. Iya. Jadi kita punya agenda itu sampai jam 3 sebetulnya ya Bapak Ibu, tapi terlihatnya Bapak Ibu begitu interest banget dengan si tracker ini. Ini bagaimana mau dilanjutkan? Dan berhubung Bapak Ketua juga ada agenda juga, ini kemungkinan yang materi yang seharusnya disampaikan belum tersampaikan ya Bu Yeti ya? Sebenarnya saya udah siapkan videonya. Ini hanya durasi 3 menit. Bagaimana cara nanti tugas akhirnya kan kalau ini kan contoh menganalisis dari video bawaan yang ada di aplikasi trackernya ya. Nah, kemudian setelah itu tugasnya nanti Bapak Ibu adalah menganalisis dari menganalisis dari video yang dibuat sendiri gitu ya. Nah, cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat membuat atau mengesut videonya supaya nanti supaya tepat nanti untuk menganalisisnya seperti itu. Sebenarnya mungkin bisa disampaikan dulu ya Bu Yeti untuk materinya. Iya, ini udah seperti ini ya. Nah, jadi trik yang pertama adalah diusahakan dibuat si layar atau backgroundnya itu tidak banyak gambar sehingga memudahkan kita untuk menentukan letak atau track dari gerak benda gitu. Nah, itu yang pertama pada saat kita mau membuat video. Usahakan backgroundnya adalah yang tidak banyak gambar ya, atau yang polos misalnya seperti itu. Kemudian usahakan juga si bendanya itu berwarna yang beda dengan backgroundnya. Misalnya kalau yang saya udah contohkan backgroundnya putih, bendanya bola misalnya berwarna biru sehingga bisa dianalisisnya seperti itu. Atau ini backgroundnya hitam, bolanya putih seperti itu ya. Nah, yang ketiganya adalah usahakan bahwa si gerak bendanya itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Sebenarnya bisa aja misalnya gerak parabol, tapi setelah di-shoot karena posisi kamera HP-nya itu landscape ya, landscape atau portrait ya, sehingga nanti si videonya itu munculnya ngadep ke kiri ya. Nah, tapi itu bisa dirubah posisinya menjadi diputar berapa 90 derajat misalnya, sehingga bendanya itu yang akan kita analisis itu geraknya berada pada bidang Cartesius. Udah pulang lagi, kuadran 1 gitu. Oh, belum pergi ya. Nah, itu saja mungkin saya mohon Bapak Ibu mohon di mute dulu. Ya ini udah dibuat nih. Bisa terlihat video yang akan saya munculkan ini hanya durasi berapa menit? 7 Bu Yeti punten. Ya, apa? Itu diulangin, mungkin ada yang tadi yang membalik, dicontohin aja yang membalikkan video yang itunya. Kan kemarin banyak yang agak kesulitan. Itu aja. Ya, videonya terbalik. Nah, yang itu dibalikin coba caranya. Klik kanan di sini ya. Di videonya klik kanan. Kemudian filter. Sebentar. Klik kanan, kemudian filter, kemudian klik new, kemudian di sini bisa kita rotasi. Ya, kita rotasi. Nah, rotasinya misalnya mau kita klik, nah rotasinya mau kemana? Mau diputar ke kiri 90 derajat atau ke kanan 90 derajat atau dibalik 180 derajat ya. Tinggal kita klik aja. Saya mau diputar ke kanan. Reverse, Bu. Di reverse ya. Kalau mau ini di reverse. Ya. Kalau dari kiri ke kanan. Ya, seperti ini. Nah, itunya yang 90-nya dihapus. Non reverse. Non dulu, Bu. Jadi non lalu reverse. Non dulu baru ya, betul. Reverse. Oke.
Oke, udah Kan jadi di sebelah kanan setelah sekarang. itu jadi kita close ya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini kita butuhkan geraknya kan dari kanan ke kiri ya. Berarti kita rubah juga koordinat kartesiusnya gitu ya. Caranya gitu. Caranya berarti diputar si ininya, sumbu X negatifnya itu ke sini ya. X positifnya ke sini misalnya. Tapi kalau secara ini mah kan yang namanya sumbu X positif itu biasanya ke arah kanan ya. Iya. Jadi lebih mudah kalau nah, misalkan tadi sebelah kanan. Betul, makanya jadi dirubah ke kiri. Iya betul, makanya diusahakan untuk membuat videonya supaya nanti nggak ribet lagi pada saat menganalisis atau menentukan tracking gerak bendanya. Diusahakan ngambil videonya itu gerak benda, misalnya untuk gerak parabola aja, geraknya itu ada pada kuadran 1 dari berarah dari kiri ke kanan. Misalnya mobil-mobilan juga bisa dari kiri ke kanan, misalnya seperti itu ya. Atau gerak pada bidang miring itu dari kiri ke kanan seperti itu. Baik Bu Yati, mohon maaf. Ya. Ini videonya ya. gimana? Ya. Terakhir ini videonya. Mau nanya ya? Ada yang mau nanya? Mangga. Bapak Ibu, sebentar dulu karena ini waktunya memang kita tadinya sampai jam 3 saja, ini sudah lewat. Saya mungkin batasi aja untuk yang bertanya, hanya untuk 2 orang saja. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa diskusi di grup, dan kita akan upload juga video yang Bu Yati ini nantinya, gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, mangga siapa yang mau bertanya silakan. Eva. Iya, mangga Bu Eva. Saran saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kemarin kan saya pernah bikin video sama Pak Dede gerak jatuh bebas, tapi setelah dianalisis tadi juga ngobrol dengan Pak Mariano, ternyata si jatuh bebasnya tadi nggak lurus gitu, agak miring gitu ke kanan, padahal kan harusnya jatuh bebas kan lurus ya. Ada ini nggak bendanya harus gimana gitu yang harus jatuhin, soalnya saya kan nyobainnya pakai penghapus yang ada di sekolah waktu kemarin tuh. Ya, itu aja. Nah, terima kasih Bu Eva. Langsung dijawab baik Bu. Ya, mangga silakan. Jadi gini, pengalaman saya juga melakukan gerak jatuh bebas itu, yang pertama dikatakan gerak jatuh bebas itu kalau betul-betul pada saat kita membuat sebentar. Di sini ada nih. Ini apakah dimunculkan nggak? Ditayangkan dulu nggak nih? Nah, Bu Ai gimana? Apakah video cara membuat video cara membuat mungkin nanti saja ya, kita upload saja di itu di grup ya. Sebentar, ini saya akan tunjukkan ini aja. Nah, misalnya gini Bu, yang saya buat yang saya akan analisis geraknya adalah bola yang dijatuhkan bebas, yang dijatuhkan. Kalau kita menganalisisnya dari tepat awal bola ini bergerak, maka itu namanya gerak jatuh bebas. Tapi kalau misalnya menganalisisnya di titik yang mana selain di awal gerak benda itu udah gerak vertikal ke bawah, artinya sudah ada kecepatan awal di situ karena sudah mengalami percepatan gravitasi gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentukan tracking awalnya itu di mana ya, sehingga kita akan tentukan bahwa gerak yang kita analisis adalah gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah itu ya. Kemudian kita juga memilih bendanya itu sedemikian sehingga gerak benda vertikal itu kan bisa pengaruh kalau bentuknya misalnya luasannya luas gitu ya, bidang-bidang yang bergesekan dengan udaranya lebih luas itu akan berpengaruh pada adanya gaya gesekan pada udara sehingga mungkin akan mempengaruhi geraknya. Atau bahkan misalnya kalau bolanya adalah bola yang cukup ringan sehingga ketika pada saat pelaksanaan pembuatan videonya itu ada tiba-tiba angin dan sebagainya itu terpengaruh, maka sehingga lintasannya bukan lurus lagi tapi agak bengkok ke kiri atau ke kanan seperti itu ya. Makanya dipilih benda yang lebih bagusnya mungkin berbentuk bola gitu ya, kemudian bolanya berisi atau padat sehingga geraknya nanti akan betul-betul lurus, sehingga ketika kita membuat grafik X terhadap T-nya, X itu kan berarti harusnya mah kalau lurus dari atas ke bawah berarti yang berubah itu Y-nya kan, berarti di X-nya mah harusnya tetap di satu titik berapa gitu seperti itu ya. Itu Bu Ai. Oke, ya mangga. Bu Eva, mungkin saya yakin Bu Eva masih penasaran ya, masih belum jelas. Kita bisa diskusi lagi nanti mungkin ya Bu Eva ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, barangkali ada yang mau ditanyakan, satu orang lagi. Paling saya Bu, Mangga.
nanya tapi saran. Oh Mungkin iya. kalau memang di sini bertanya banyak yang memang belum atau kurang paham, kalau dijawab satu akan melamakan. Nah, bagaimana kalau dibuatkan kelompok ketika kelompok yang benar-benar belum paham itu dibimbing oleh narasumber di kelompok. Kalau misalkan ini seperti sekarang kan pada inti materi yang harus disampaikan Bu Yeti itu untuk cara membuat video dan mengupload video tidak tersampaikan seperti itu. Ya. Ya mungkin kita nanti panitia akan berdiskusi gimana caranya supaya materi ini bisa peserta bisa lebih paham lagi. Mungkin ya Pak Kadia ya betul ya? Pak Asep mungkin siapa? Pak Asep atau Pak Kadia nih saya nggak muncul. Atau mungkin soalnya. bisa langsung dijawab oleh Bapak Ketua kita, Pak Ayu. Ya Pak Ketuanya mangga, Pak Ketua untuk ditanggapi usulan dari peserta mana ya? Ya, terima kasih Pak Asep dan yang lain. Baik. Sebenarnya gini Bapak dan Ibu ya, ini kan awalnya diseminasi. Jadi diseminasi ini sifatnya mungkin karena kita dalam keadaan pandemi untuk sementara ya Bapak dan Ibu kita bereskan dulu sampai Bapak dan Ibu memperoleh sertifikat lah gitu ya. Jadi nanti akan ada tindak lanjut sebenarnya. Saya akan diskusi dulu dengan teman-teman di kepengurusan. Boleh jadi nanti kegiatan ini secara berkelompok, mungkin secara berkelompok ya Bapak dan Ibu, karena nggak mungkin saya mengundang seluruh teman-teman guru fisika di Kota Bandung untuk hadir misalkan di satu tempat, nggak mungkin. Jadi mungkin nanti kita akan coba diskusikan secara berkelompok. Mungkin di sini kan banyak orang-orang yang tadi saya sebutkan di awal ini pakar-pakar lah gitu ya. Ada Pak Kardiana, kemudian ada Pak Mariano, ada yang ini mungkin ada Pak Risdi, kemudian ada Pak Dede. Ini kan orang-orang yang handal lah kalau saya lihat dalam bentuk yang sudah melaksanakan tracker ini dalam kegiatan pembelajaran, udah nyoba. Mungkin ada error-error pasti ada sih, masalah pasti ada, baik itu di aplikasi ataupun di kegiatan pembelajarannya. Makanya nanti kita coba programkan, nanti berkelompok, siapa pemateri-pemateri yang misalkan minggu ini, setelah webinar ini misalkan nanti minggu yang kapan gitu ya, kita ngumpul di Alsen, misalkan hanya yang tidak bisa hanya berapa orang. Nah, kita undang berkumpul di sana. Atau ke SMA 2 nanti ada Pak Mariano yang mengarahkannya berapa orang. Kalau hanya 5 orang sampai 10 orang mungkin untuk kegiatan saya pikir nggak akan ada masalah mungkin ya. Tapi kalau misalkan harus banyak, nah ini yang akan ada masalah ya gitu. Itu mungkin rencananya ya Bapak dan Ibu, saya akan coba nanti diskusikan dulu dengan Pak Risdi, dengan Pak Mariano, dengan Pak Kardiana. Mungkin bisa di SMA 1 atau di SMA 25 atau di SMA 5 nanti kita coba. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan saya share di grup yang misalkan yang sekiranya masih belum paham yang dalam bentuk aplikasi atau penggunaan, nanti mungkin akan di-share, akan diberikan istilahnya siapa yang belum, nah kapan waktunya, kita fleksibilitasnya seperti apa gitu. Itu mungkin rencana yang ada di pikiran saya, tapi nanti akan saya coba dulu diskusikan dengan teman rekan-rekan pengurus yang mudah-mudahan juga rekan-rekan pengurus bersedia untuk kegiatan ini bisa dilanjutkan. Tidak hanya tracker, saya pikir banyak juga hal-hal yang bisa kita diskusikan, tapi karena pandemi ya Bapak dan Ibu, saya tidak bisa mengundang banyak-banyak, mungkin hanya beberapa orang. Itu saja mungkin ya. Terima kasih Bu Ai. Mangga atur nuhun Pak Ketua MGMP atas tindak lanjutnya nanti. Untuk Pak Risdi ada yang mau ditambahkan? Saya kira sudah cukup ya, tadi Pak Asep sudah menyampaikan ya. Jadi usulan yang baik oleh Pak Asep, dua-duanya tadi Pak Asep yang bicara ya. Nah, jadi saya sudah buka juga forum diskusi di LMS ya. Ya. Jadi ada diskusi umum, silahkan yang merasa memang masih ada kendala di mana disampaikan aja di situ, nanti bisa saling menanggapi gitu ya. Termasuk kalau di diskusi di LMS itu kelebihannya begini, Bapak Ibu bisa upload, misalnya Bapak punya kendala di pas membuka file atau apapun melakukan tracker, itu di screenshot saja
image-nya diupload di forum diskusi itu kan kelihatan tuh. Jadi kita nggak meraba-raba nih, ini yang ditanyakan tuh apa, menjelaskannya juga mungkin bisa pakai image juga, pakai gambar gitu. Bahkan mungkin juga Bapak bisa mengupload video gitu ya di diskusi itu. Misalnya kendala yang terjadi itu direkam beberapa detik kan kelihatan. Nanti yang mungkin yang menjawab juga bisa pakai video lagi gitu atau pakai image gitu. Dan kelebihannya kalau diskusi di LMS itu nanti kita mudah gitu melacaknya, siapa yang nanya, siapa yang menjawab, dan pertanyaannya apa tuh ada apa namanya dokumennya. Kalau di WhatsApp kadang-kadang udah kegulung pesan lain ya, kadang-kadang juga kita ya manusiawi lah, kita kadang-kadang bercanda gitu apa ya. Jadi makanya saya lebih prefer materi itu diskusikannya di LMS gitu. Dan untuk yang diskusi umum itu saya nggak pakai prerequisite atau di log atau apa, itu bebas, semua orang langsung bisa mengakses walaupun modul sebelumnya belum mengerjakan. Gitu mungkin Ibu. Ya, mangga hatur nuhun. Bu Ai, baik Bapak. Bu Ya, Ai, siapa? Ya, mangga. Saya lihat di chat, di kolom chat ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Munawir. Kalau Pak Asep mungkin berpikirnya ke depan ya, sehingga kita tuh bertemunya itu, bersilaturahminya itu bukan hanya di kegiatan workshop tracker ini saja, tapi lebih jauh berpikir ke depan. Nah, ini untuk yang sekarang ini, di sini ada chat dari Pak Ahmad Munawir. Maksudnya adalah kalau dibahas satu persatu materi yang belum paham mungkin akan makan waktu yang lama, maka dibuat kelompok, membuat meeting sendiri, dipandu oleh salah satu panitia atau peserta yang sudah menyelesaikan. Nah, itu mungkin berbeda kan ininya berarti ya. Jadi bisa dilaksanakan juga secara secara online, dan sekarang pun juga bisa dilaksanakan, atau mungkin saya sarankan sebelum deadline dari peserta mengumpulkan video analis ya. Nanti mungkin. Setuju. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad Munawir. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Apa? Ya, chatting di saya nggak muncul itu Pak Munawir. Asep Lilik. Iya, makanya saya bingung ini Pak. Ahmad Munawir tuh ini. Oh, Asep from Asep Lilik. Pak Asep, Bu Yeti. Oh, itu Ahmad Munawir mah yang hadir yang di bawahnya. Hadir ya, makanya mohon maaf Pak Asep, mohon maaf ya. Ya, baik. Terima kasih sangat menarik sekali ya untuk acara workshop hari ini, begitu antusias dari para peserta untuk bisa lebih paham dan bisa insya Allah apa yang diusulkan mungkin kita bisa diskusikan nanti, untuk tindak lanjutnya mungkin kita bisa informasikan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk pemanduan materi saya kembali akan serahkan ke pembawa acara awal, yaitu Ibu Prita. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Prita. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi dengan berakhirnya tadi paparan dari Bu Yeti, kemudian banyak usulan-usulan nanti akan dipertimbangkan dan akan didiskusikan. Sedikit saja saya pengalaman membuat tracker ini. Waktu saya membuat tracker adalah ini pada saat men-tracknya itu harus benar-benar si ininya tuh pas di pusat masa. Karena kalau nggak di pusat masa, melenceng sedikit, pengaruh terhadap grafiknya mancang-menceng. Jadi tidak lurus satu garis tapi agak bengkak bengkok. Itu kalau misalkan nge-trackingnya tidak pas di pusat masa. Itu pengalaman saya. Jadi saya juga harus mengulang lagi dan banyak belajar lagi. Dan harus memang mencoba. Ya begitu saja. Nanti saya juga menunggu presentasi dari Pak Mariano yang kalau di tracker 2 itu harus sudah melibatkan dengan siswa. Jadi siswa sudah dilibatkan, sudah direkam bagaimana dengan siswa praktikum, dan itu yang sudah melakukan adalah Pak Mariano dengan siswa. Jadi siap. Jatuh bebas ya Pak Mar. Saya lihat waktu di dokumen-dokumen Pak Marnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Presentasi dari para ibu bapak yang sudah melakukan tracker ini. Demikian. Jadi kita tutup dulu acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Atur nuhun kata dayana.
Semangat selalu, sehat selalu. Oke, terima kasih. Dede karek muncul. Firni, kemana aja Firni? Ada. Tefrin mana? Nggak ada mukanya. Teteh manisan rambutan teh. Kan mandi. Isa katingali. Keren. Nuhun Teteh. Sami neng. Bapak Ibu, tur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mas Budi. Sehat ya Pak Budi, sehat selalu. Hebat, sadana nuhun. Makan sendiri ya Pak Ketu. Aduh. Ya Allah. Tuh. Bagaimana dengan kamu? Saya dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merah nih, enak. Jangan lupa isi absen ya, di kolom chat tuliskan nama dan asal sekolah. Saya belum ngasen, sudahlah nggak Nanti apa-apa. nggak akan dapat sertifikat kalau nggak. Bu Prita ge jangan ngabsen dah. Nanti nggak akan diabsen sama Pak Ketua. Baiklah. Itu saya ngabsen ke heula atuh. Aku ngabsen nih. Lawaka palarargi. Kita Dewi hadir. Aduh, meni perpisahan kieu laguna. Sararedih kieu. Oh, belum ya? Bu Helmin, apa kabar? Pak Jaka, kangen ya PA Mana Pak Jaka? Nggak ada. Pak Jaka tah aya tah. Tapi nggak ada. Oh iya, itu kan namanya. Pak Jaka, ayo lah urang ka Bu Lili. Masa kayak makan-makan botan. Oh, astronomi beda. Beda, astronomi. Geus lila tara pergi. Pak Agus masih ikut, Pak Agus Supri. Masih lah. Hebat. Masih. Kita mah astronomi geus pensiun ge beun bubar. Raresep we. Masih menjabat. Enggak di menjabat mah, cuman enggak. Aya kegiatan teh Oh, masih ya. datang nu pensiun oge. Masih ngarumpul. Bu Metinya masih ya, belum pensiun ya Bu Meti? Bu Metinya mah belum. Malah Bu Meti buka traveling loh. Iya. Buka traveling. Kan dari dulu juga, dari dulu juga kan? Iya, dari dulu. Kan awalnya Bu Meti traveling teh dari pergi-pergi astronomi. Itu nges rinit ya teh? Belum, ada masih Butika, masih ada. Masih Butika. Yusnim. Bu Yusnim itu teh? Oh ya udah. Udah ya. Uni. Ciga nama dia. Uni nak ke mana? Oh iya video nama saya non, jumlah masih nganteng nih. Uni nak teh ke mana? Mohon maaf. Ya, pamit ya Sadayana ya. Terima kasih semua. Iya, foto dulu boleh. Oh, foto dulu berempat. Oke. Ya, foto dulu berempat. Sip. Bu Prita foto. Bu Prita dipoto. Ini yang dua ungu, aku biru sendiri sih. Iya, kenapa gak janjian? Gak janjian ungu. 1, 2, 3. Sudah. Lagi. Sekali nggak kerasa. Itu backgroundnya kenapa Bu Prita? Backgroundnya nggak sama. Oh itu Bu Prita. Saya canggah download. Minggu depan itu hiasan dindingnya ngeri amat sih. Iya. Ih serem. 2, 3. Oke, sudah. Kirim langsung update. Kirim kirim di grup ya. Assalamualaikum. Nggak download. Saya di download. Bapak Ketua, Bu Ai, Bu. Ayo mangga Sadayana, sehat